yaitu ada bidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. 1. Bidang politik. Pemerintah kolonial Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Indonesia kepada Jepang setelah menandatangani Piagam Penyerahan Kekuasaan di Kalijati, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kebijakan politik yang diterapkan oleh Jepang jauh berbeda dengan kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Pada dasarnya, pemerintah pendudukan Jepang merupakan pemerintahan militer yang diktator. Jadi, untuk mengendalikan keadaan pemerintah, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Pertama, wilayah Jawa dan Madura diperintahkan oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Jadi, Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 kepresidenan, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Shogu. Kepresidenan dipimpin oleh residen atau Shokan. Kedua, wilayah Sumatera itu diperintahkan oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi Sumatera dibagi menjadi 10 kepresidenan. Ketiga, Indonesia bagian timur meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara maupun Irian Jaya. Itu diperintahkan oleh tentara kedua Angkatan Laut dengan pusatnya di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Pembagian daerah ini bertujuan agar daerah-daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah Jepang, dan pada masa awal pendudukan Jepang benar-benar memberikan kebijakan politik yang lunak terhadap rakyat Indonesia. Jadi rakyat dibebaskan mendirikan organisasi politik. Tapi lama-kelamaan kebijakan tersebut tidak berjalan lama, karena Jenderal Imamura mengubah semua kebijakan dengan melarang adanya berbagai kegiatan maupun organisasi politik di Indonesia. Sebagai gantinya, Jepang mendirikan atau membentuk organisasi yang digunakan untuk kepentingan Jepang sendiri. Bidang ekonomi. A. Tahap penguasaan atau eksploitasi. 1. Penguasaan aset maupun pusat-pusat pengendali ekonomi baik dari pemerintah Belanda maupun penduduk pribumi. 2. Rakyat wajib menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang. B. Tahap rehabilitasi. 1. Jepang memonopoli hasil perkebunan. 2. Adanya sistem autarki, rakyat wajib memenuhi kebutuhan sendiri. 3. Sistem tonarigumi atau dibentuknya organisasi rukun tetangga. 4. Pelaksanaan kinrohoshi atau pelatih kerja paksa dan romusa atau disebut dengan kerja paksa. 1. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang bangsa Jepang. 2. Tanah-tanah diganti dengan tanaman padi untuk menghasilkan bahan makanan dan bahan-bahan lain yang sangat dibutuhkan, misalnya jarak. Tanaman jarak waktu itu sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin, termasuk mesin pesawat terbang. Tanaman kina juga sangat dibutuhkan, yaitu untuk membuat obat anti-malaria, sebab penyakit malaria sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tempur para prajurit. Pabrik obat yang sudah ada di Bandung sejak zaman Belanda terus dihidupkan kembali. 3. Dalam rangka mengendalikan kebijakan di bidang ekonomi, maka semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh Jepang dan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian di bidang perkebunan. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti dengan tanaman yang sesuai untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. 3. Bidang sosial. Status sosial rakyat pribumi masih berada dalam golongan bawah. Hal ini diakibatkan oleh penerapan pajak eksploitasi tenaga manusia atau romusa dan kinrohoshi. 4. Bidang pendidikan. 1. Sekolah rakyat.
ada umum dan formal. 2. Sekolah menengah pertama Soto Chugako, yaitu sekolah SMP lama pendidikan selama 3 tahun. 3. Sekolah menengah tinggi Koto Chugako, yaitu lama pendidikan 3 tahun, difokuskan pelajar untuk ke sekolah tinggi. 4. Sekolah kejuruan, seperti SMK bidang pelayaran, perdagangan, teknik, maupun pertanian. 5. Perguruan tinggi, sekolah kedokteran tinggi, seperti kedokteran, gigi, dan obat. 1. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. 2. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti, kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran, menjalankan semangat Jepang, menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan, serta seikeren. Pengerahan Romus. 1. Untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. 2. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi Romusa itu sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Para Romusa itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Perang Asia Timur Raya. Sekitar 300.000 tenaga Romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.